Pemirsa, kita kembali lagi di iTalk. Pak Setianto, bahwa tadi kita bicara mengenai bahwa Pak Sudirman Said tiba-tiba kemarin buka kasusnya, bawa ke MKD dan mengatakan bahwa ada anggota DPR yang mencatut nama Jokowi JK, dan tadi Bapak katakan bahwa tidak mungkin Bapak mencatut, malah kalau lihat transkripnya Bapak sama sekali nggak menyebut kata-kata itu. Nah, katanya Pak mengenai saham, ini apakah memang ada Bapak meminta-minta saham dan bagaimana, atau sebenarnya bagaimana Pak? Ini Pak, saya ini juga heran ya. Sekarang begini ya, kita ini harus hati-hati Pak Arya, bahwa kita harus menjaga kode etik yang ada di Indonesia. Oke. Dan juga kode etik bagi perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh dunia. Oke. Karena ini, bahwa kode ini itu sangat mendasar, karena di sana sudah dikenal betul-betul Pak Arya mengenai yang berkaitan dengan Foreign Corruption Practice Act. Ya. Jadi segala sesuatu, mulai pengeluaran 100.000, 1 juta, makan, apalagi untuk saham. Saham ini saham besar. Oke. Duit dari mana? Ya, Ya, itu harus jelas semua. Dan ini betul-betul saham ini harus dipublik, Oke. diklosur. Oke. Jadi nggak mudah nih Pak Arya, itu masalah Nggak saham. mungkin tiba-tiba keluar begitu saja gitu Pak ya? Nggak bisa, susah sekali. Apalagi Indonesia. Sekarang coba bayangkan, kita 40 tahun sahamnya masih 9%. Apalagi sekarang minta 1%. Susahnya bukan main. Jadi kita, apalagi saya nggak mungkin untuk minta saham itu. Saya rasa Katanya saham untuk Pak Luhut, Pak JK 11%, 9% itu gimana Pak? saya rasa saya tidak pernah mengatakan Oh itu. saham untuk ini, nggak pernah Pak Arya. Oke. Ya, saya. Tapi di transkrip itu ada yang R menyebutkan bahwa saham untuk Pak Luhut atau Pak JK. Gini, kalau R ini kan dia ini kan karena dia curiganya tinggi, dia kan pasti menanyakan soal kalau saham ini bagaimana? Itu pihak si A ini pernah waktu swasta itu misalnya aja untuk pernah mau beli saham gitu ya. Ini kan cuma pengen tahu, tapi yang ini kan nggak pernah. Nanti coba dilihat secara jelas. Malahan sebaliknya, saya lihat nih, nanti tanyakan kepada saudara Muhammad Reza. Saya mudah-mudahan nggak salah ya, tapi saya yakin. Sampai malah ditawarkan, Pak Reza kok nggak beli sahamnya? Wah, katanya Pak Reza, kok saya nggak bidang ini dan saya nggak punya uang segitu besar. Jadi yang menawarkan saham ini malah Freeportnya sendiri Pak? Nah, itu ke Rezanya gitu. Ini ke Reza ya. Tapi gini deh, coba tanyakan ke Pak Reza. Mudah-mudahan saya nggak salah. Itu saya benar-benar ingat sekali itu. Jadi dengan gayanya Reza itu kan memang dia ya betul-betul itulah yang selalu dipikirkan sama Muhammad Reza setelah kembali. Waduh, kok gue ini tawar-tawarin saham ya? Itu saya pikir-pikir itu ada kata-kata waktu pulang itu. Jadi saya juga akhirnya kemarin waktu ketemu, lo inget gak katanya, gue tuh tawarin saham, gue kan gak mau katanya. Gue bilang iya gue inget sih katanya gitu. Nah ini tapi silahkanlah tanya kepada yang bersangkutan ya. Karena saya waktu itu di sebelahnya, jadi saya mendengarkanlah masalah itu. Nah sebenarnya Pak, ini niatnya Freeport ini melobi-lobi DPR apa sebenarnya? Sampai ke ketua Bapak, saya pertemuan 3 kali, kemudian menawar-nawarkan saham ke Muhammad Reza dan sebagainya gitu. Nah saya nggak tahu ya ini motivasinya apa ya, tapi yang jelas kalau ini betul-betul adanya suatu rekaman ya, saya betul-betul menyesalkan ya. Tujuan saya baik, bahwa hal ketua DPR itu tentu ada orang yang datang ya, minta tolong, minta ini. Nah begitu pula hal-hal yang menyangkut masalah hal yang penting. Pada saat saya ketemu presiden pasti kita akan sampaikan ya. Tapi harus betul-betul dengan presiden sama. Kalau emang itu untuk koridor dan untuk sesuatu yang sesuai dengan undang-undang tertentu, pasti itu dibicarakan. Nah ini Pak, mengenai Pak Sudirman Said, kita tahu bahwa Januari 2015 juga Pak Sudirman Said itu sudah mengatakan bahwa Freeport itu layak untuk diperpanjang. Ini kok bisa tiba-tiba sekarang Pak Sudirman Said juga membuka mengenai
rekaman ini gitu. Niatnya Pak Sudirman Said kira-kira Bapak apa ya? Waduh. Kalau tadi Freeport Bapak bilang jangan-jangan Bapak di blackmail. Nah kalau Pak Sudirman Said ini niatnya apa Pak? Saya ini benar-benar tuh juga berpikir hubungan saya dengan Pak Sudirman itu baik ya. Iya. Kalau ketemu dia juga selalu menyalamin saya, datang ke saya gitu. Saya malah nggak masuk di akal saya betul-betul di Pak Arya. Apa gitu? Apa yang menjadi keinginan dari Pak Sudirman Said terhadap saya gitu? Saya juga bingung juga itu. Karena saya nggak pernah memberikan hal-hal yang negatif maupun menyampaikan hal yang negatif. Begitu pula juga Pak Sudirman juga setiap saya ketemu di istana juga begitu dia datengin memberikan salam. Saya di Surabaya juga tahu-tahu dia datang dari bersama-sama presiden di jalan dia khusus mendatangkan saya. Itu September Pak Sudirman Said udah mau ini loh merubah peraturan dari perpanjangan itu biasanya 2 tahun dimundurkan jadi 10 tahun gitu. Waduh, itu yang selalu ya teman-teman di DPR itu membicarakan ini. Sampai Pak Rizal Ramli sampai ribut itu kan sama Pak Sudirman Said gitu loh. Iya. Saya juga lihat ya, saya lihat di media, di TV berapa kali Pak Rizal Ramli mengatakan begitu ya. Tapi ini tentu ya silakanlah itu domainnya Pak Rizal dan tentu saya selaku Ketua DPR saya menghadapi pihak-pihak itu selalu hati-hati, Pak. Pak Sudirman Said pernah lobby DPR nggak Pak untuk perpanjangan Freeport nih? Ya kalau ngomong ya pastilah Pak. Oh, pasti ya. Nah ini Pak Ketua gitu. Ya kita juga ya Pak Sudirman kemarin saya ketemu ya saya sampaikan yang tadinya sudah di mana, yang tadinya beliau berpikiran itu di Papua, sekarang beliau udah berpikiran juga. Ya kalau memang itu secara baik, memang kesiapannya di Gresik gitu, Presiden pasti pertimbangkan ya. Jadi hal-hal itu ya tentu kalau hal yang Menteri nanya masa kita nggak berikan jawaban. Baru keterkaitan antara Pak ini Pak, dirutnya Freeport dengan keterkaitan dengan Pak Sudirman Said ini apa Pak sebenarnya? Ada ini nggak? Sampai dia kasih ke Pak Sudirman Said gitu rekaman itu gitu? Saya juga sampai sekarang saya belum tahu ya ada rekaman nih Pak Arya ya. Iya. Tapi yang jelas Pak kalau saya lihat dari beberapa transaksi saya baca itu, ini ada yang dipenggal ini. Oh ada dipenggal ya? Ini saya rasa kan Pak Arya nggak tahu di mana ini depannya, nggak tahu di belakangnya di mana gitu. Kita tahu tengah-tengahnya aja, tapi saya rasa ada yang ya itu nantilah kalau memang ada kan nanti bisa dilihat. Kita lihat ya. Saya nggak berani berandai-andai. Ya. Saya persilahkan. Tapi yang jelas Pak, ini publik ya. Tentu saya mohon betul-betul ya, saya juga minta maaf sehingga ini sampai masalahnya jadi panjang, jadi membuat kegaduhan. Saya mohon maaf betul-betul. Tapi jelas saya tidak punya maksud gitu. Biarlah nanti publik akan menilai mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang ini hal-hal yang lakukan. Tapi jelas saya melakukan ini demi kebaikan kepentingan bangsa dan Indonesia. Apakah DPR ada berubah kebijakan Pak setelah ada pertemuan bulan Juni itu DPR tiba-tiba setuju Freeport atau apa Bapak Pengaruh? Ini DPR Pak, betul-betul saya sangat menghargai Komisi 7 ya, teman-teman yang di DPR terus konsisten. Betul-betul dia mengontrol, dia melaksanakan evaluasi, mengawasi pemerintah sampai hari ini juga belum. Dan selalu disampaikan itu pimpinan-pimpinan juga ya. Kalau ketemu kadang-kadang juga ke sini itu menyampaikan nih Pak Ketua ini cobalah ini bagaimana ini ada kejadian-kejadian ini kok ini dilakukan adanya masalah perpanjangan ekspor misalnya. Teman-teman saya lihat Pak Fadiljon juga udah selalu menyampaikan itu. Ini sebaiknya nggak boleh gitu ya dilakukan karena ada beberapa perusahaan yang juga ada beberapa perusahaan yang belum diekspor karena dengan hal-hal yang jenisnya bisa jadi DPR tetap konsisten menolak divestasi dan malah perpanjangan tuh Pak? Masih konsisten ya? Jadi nggak ada terpengaruh sama sekali? Nggak ada, Presiden pun juga saya lihat masih melihat dalam koridor itu. Jadi saya lihat ya, saya sangat menghargai Presiden, ini wilayahnya daripada Presiden. Toh pada nantinya persetujuannya di DPR. Masa saya harus ikut-ikut mencampuri itu kan nggak perlu ya. Tapi tentu kalau sebagai masukan-masukan ya kita ada keluhan dari masyarakat, ya tentu kita juga sampaikan. Tapi
wewenang itu adanya di sana. Oke. Jadi kita tidak ada, saya nggak pernah janji-janji kepada pihak Freeport ya, karena itu masalah yang bukan domain saya gitu. Ya. Jadi ini Pak cukup aneh juga sebenarnya. Jadi yang inisiasi adalah Freeport pertemuan, kemudian yang kedua yang merekam Freeport, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah Pak Sudirman Saidnya yang membuka itu. Sebenarnya Pak Sudirman Said ini niatnya apa Pak? Apakah memang ada niat untuk perpanjang Freeport atau ada yang lain Pak? Tapi kita lanjutkan setelah satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi setelah yang satu ini.